Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Senang saya mendengarkan hari ini ibu-ibu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga ibu-ibu hari ini bisa hadir ke sini untuk mengikuti rapat rapat pertemuan kita, ibu-ibu ya. Oke ibu-ibu. Sebelum saya ini semuanya membawa kembali ataupun menjelaskan beberapa plicat yang saya tempelkan di sini, saya ingin menanyakan kepada ibu-ibu semuanya bagaimana pertemuan kita minggu yang lalu, yaitu bagaimana dalam kita mendidik anak, bagaimana rencana usaha ibu-ibu, dan bagaimana menjaga kehamilan, bagaimana merawat waktu masa setelah melahirkan. Ya ibu-ibu? Ya. Apa yang pernah saya bilang ataupun saya ajarkan kemarin, adakah yang dipraktekkan? Ada. Alhamdulillah, luar biasa. Baik ibu-ibu, itu sebagian yang sudah kita pelajari beberapa pertemuan yang lalu ya. Hari ini kita sudah sampai kepada modul 4, yaitu hari ini saya akan membahas mengenai pengertian hak anak. Pengertian anak itu bagaimana hak-hak anak. Ya ibu-ibu? Baik. Untuk sebelum kita memulai acara ini, tolong absennya diedarkan, ditandatangan ya ibu-ibu ya. Jadi saya tahu siapa saja ibu-ibu KPM saya yang tidak komitmen, yang tidak hadir dalam pertemuan kita. Hari ini saya tidak mendapatkan laporan apa-apa, berarti saya ingin melihat absen nanti hadir semuanya untuk kelompok melatih ya. Oke, baik. Saya harapkan kepada ibu-ibu semuanya, oh iya, ada yang bawa anak boleh, tentu saya tidak melarangnya karena itu adalah anak kita, buah hati kita. Baik ibu-ibu, sebelum kita memulainya seperti biasa, saya ingin mendengarkan yel-yel kita yang beberapa kali pertemuan yang sudah kita pahami betul yang pada pasti ibu-ibu ingat semuanya bagaimana yel-yel kita. Oke ibu-ibu, baik, saya ingin mencobanya. Selamat pagi ibu-ibu. Pagi. Luar biasa. Apa kabar hari ini? Semakin sehat, semakin kuat. Yes. Tepuk semangat. Semangat. Amin, luar biasa. Baik ibu-ibu, hari ini coba kita lihatkan dulu di sini. Saya di sini menjelaskan beberapa poinnya saja. Baik di sini kita melihat yaitu pengertian anak. Bahwa di sini yang dikatakan anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Kalau dia belum berusia 18 tahun itu masih dikatakan kategori anak-anak. Termasuk yang masih dalam kandungan, berarti dimulai sejak dalam kandungan. Itu sesuai dengan undang-undangnya, memang ada peraturannya ibu-ibu ya. Baik, kemudian kita melihat di sini hak anak. Apa saja itu hak anak? Di sini hak anak adalah hak yang meletakkan pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan seolah-olah merupakan suatu holy area. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana yang dikatakan hak anak dapat diartikan bagaimana. Yang pertama, hak melekat ataupun asasi pada diri anak. Kemudian hak ada sejak dilahirkan bahkan saat dalam kandungan, ibu-ibu ya. Lihat di sini ada beberapa klaster. Yang pertama dia hak sipil dan kebebasan. Kemudian yang kedua, lingkungan keluarga dan pengasuhan yang alternatif. Kemudian kesehatannya, kesejahteraan dasarnya, pendidikan, waktu luang dan kegiatan budayanya. Baik ibu-ibu. Sampai di sini ada pertanyaan ibu-ibu? Enggak. Kita tentu semua tahu anak-anak itu baru lahir berhak dia mendapatkan apa. Bagaimana kita mendidiknya, berhak mendapatkan pendidikan, berhak dia mendapatkan waktunya bermain, berhak dia mendapatkan makan, berhak dia mendapatkan banyak kali hak-haknya. Udah ada ibu-ibu? Udah. Saya mau tanya kepada Ibu Lala. Tentu anak ibu pernah meminta mainan, ya ibu-ibu? Iya. Kita bukan setiap sikap ataupun perilaku
perilaku itu yang membuat anak menderita baik fisik, psikis, kemudian sosial terhadap anak adalah bentuk kekerasan dan perlakuan salah. Itu nomor satu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mendisiplinkan anak tidak harus dengan kekerasan. Tidak mesti dipukul dulu dia ataupun diancam dia dengan nada suara yang besar, tetapi kita punya cara-cara tersendiri yang membuat anak kita nyaman dan mau mendengarkan kita. Iya Ibu? Iya. Kemudian kita lihat nomor 3 Ibu. Orang tua itu wajib mencegah kekerasan dan perlakuan salah terhadap untuk melindungi anaknya. Jadi seorang orang tua itu harus melindungi anaknya. Dia pasti melindunginya. Pasti saya rasa. Makanya jangan sampai kita melanggar ataupun memberi sebuah contoh-contoh yang tidak beraturan kepada anak-anak ini ya. Baik dengan cara yang baik, cara yang membuat dia nyaman sehingga dia paham sejauh mana bagaimana kekerasan itu jangan sampai dilakukan. Jangan ada yang melanggar undang-undang perlindungan anak kita sebagai orang tua, kemudian orang tua tidak mampu, jadi negara harus diambil alih oleh negara jika ada anak-anak yang kurang mampu. Dia ditaruh di tempat panti-panti pengasuh gitu ya, panti asuhan ya. Baik ibu-ibu, kemudian jika tak dipenuhi sama dengan pelanggaran hak. Jika kebutuhan anak ataupun hak anak tidak kita penuhi, itu dikategorikan nanti ke dalam pelanggaran hak. Baik Ibu Lala, udah berapa lama kita Bu Lala hari ini? Nggak tahu. Coba cek Bu Lala. Berapa lama udah? Nggak tahu. Oh baik. Sekarang kita lihat lagi bagaimana yang dikatakan tugas pekerjaan rumah. Nah, di sini kita melihat diskusikan bersama keluarga contoh-contoh hak-hak anak dalam keluarga sesuai dengan yang ini. Bagaimana kita diskusikan secara bersama bagaimana apa saja yang menjadi kewajiban ataupun tugas dalam keluarga bersama keluarga ya. Nah, selanjutnya jadi kita harus mendiskusikan bersama keluarga itu bagaimana cara mendisiplinkan anak yang tidak harus dengan kekerasan. Misalnya saya Ibu Ani menyuruh anaknya gosok gigi, jangan dengan kekerasan, tetapi dia punya cara tersendiri sehingga anak ini mau mendengarkan kita ya Ibu Lala ya, Ibu Fitri, Ibu Lala. Kemudian orang tua itu wajib mencegah kekerasan dan perlakuan salah untuk melindungi anak. Intinya ibu-ibu di sini jangan sampai berlaku kasar dalam membuat sebuah perlindungan kepada anaknya. Kemudian pencegahan kekerasan dan perlakuan salah dilakukan melalui antara lain deteksi screening, membawa anak ke tempat aman, melaporkan pada RT atau RW ataupun polisi setempat. Nah, baik untuk sampai di sini ada pertanyaan ibu-ibu? Tidak. Alhamdulillah. Baik untuk kedepannya. Ini cuma sebagian aja yang kita jelaskan. Tolong kepada ibu-ibu jangan sampai berperilaku tidak adil kepada anak, jangan sampai adanya kekerasan kepada anak-anak kita, karena anak-anak ini adalah aset kita, aset bangsa yang kedepannya kita bisa mendapatkan hasil luar biasa. Inilah generasi-generasi yang akan mencipta selanjutnya. Oke, baik Ibu Putri Salsabila Hafaz, saya senang sekali. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah berhadir pada hari ini. Cukup sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.